kekerasan seksual terjadi pada anak. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terus bermunculan. Orang penari Jatilan alami pelecehan oleh salah satu penonton. Seorang pria di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat diduga melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak kandung. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Eva Liquini Kurniawan dari kelas 2A. Di sini aku yang menjelaskan ke kalian apa itu pelecehan seksual remaja di Indonesia. Banyak pelajaran yang mencakup tentang topik apa yang sudah aku berikan tadi. Ada pelajaran biologi, PKN, banyak deh. Kalian saksiin terus videonya ya. Pelecehan terhadap remaja adalah suatu hal yang negatif dipandang. Dalam pelajaran biologi mencangkup akan topik tersebut. Karena apa? Dalam pelajaran biologi mengajarkan kita akan pelecehan seksual terpaksa, yang dimana pelecehan tersebut dapat diinginkannya karena terpaksa, bukan karena ingin atau dari keinginan atau hal-hal tertentu. Pelecehan seksual terhadap remaja itu disebut juga kepuasan sesaat yang sangat sesat yang dilakukan oleh orang tua atau orang lebih tua kepada anak yang umurnya jauh lebih di bawah orang itu. Kasus yang terjadi terdapat di sekolah Jakarta swasta yang dikejutkan kasus tersebut ada di beberapa wilayah di Indonesia. Adanya di salah satu daerah Sukabumi dengan pria yang berusia 24 tahun yang diduga pedofil, yang dimana korban dikenakannya hingga 55 korban dan terdapat 20 atau hingga 30 korban diantaranya ada dalam keadaan mengkhawatirkan, dimana masyarakat menjadi resah dan tidak nyaman hingga negara kita yang berkewajiban ini dituntut untuk melindungi hak-hak anak. Mana jika sudah ada 55 orang yang dipedofilkan, berarti sudah tidak bersih dan sehat kesehatan laki-laki tersebut hingga menyebarkan penyakit hingga membahayakan pelaku 20 hingga 30 korban yang sedang mengkhawatirkan. Jadi nih, ada juga dampak bagi korban kekerasan seksual yang kayak dimana ada beberapa kasusnya yang udah saya ceritain. Jadi ada dorongan buat mereka, contoh bunuh diri, terus kayak trauma secara seksual. Terus mereka juga kayak ada gangguan fungsi reproduksinya. Terus perilaku diri mereka tuh jadi berubah dan ada dampak psikologisnya. Terus kayak mereka merasakan luka secara fisik. Terus kayak sebenarnya tidak diinginkan jadi diinginkan. Mereka jadi mempunyai kehamilan yang tidak diinginkan dan sebelum waktunya. Jadi kayak menurut saya itu kayak membuat mereka jadi nggak tahu dan arah mereka ke depannya lagi tuh gimana, karena melupakan trauma ataupun penyesalan mereka itu lama, membutuhkan waktu yang lama. Makasih. Jika dalam pelajaran PJOK tercantum juga tentang mental dalam hal-hal topik yang sudah saya bicarakan tentang berbahayanya pelecehan seksual bagi remaja. Adapun resiko bahaya mental dan emosional akan korban pelecehan seksual yang dimana pastinya dirinya akan tidak lagi percaya diri, tidak lagi takut untuk berelasi, minder dan tidak ada semangat hingga membuat depresi atau adanya ingin menghilangkan nyawanya demi rasa trauma yang tidak lagi didapat. Hingga membuat kesehatan mental menjadi tidak stabil, membuat tidak ada yang lagi pemikiran ke depannya karena pemikirannya hanya meliputi rasa traumanya yang membuat seseorang itu tidak ada atau tidak dapat adanya tujuan hidupnya ke depan lagi. Seperti salah satu pelaku pelecehan seksual yang mengalami gangguan kesehatan terdapat membuat mentalnya rusak dan hancur, dimana menyembuhkannya itu membutuhkan hal-hal yang prosesnya cukup panjang dengan membutuhkan lingkungan hidup yang baru dan jauh lebih efektif dibanding sebelumnya. Karena mental dan emosional seseorang itu bisa diubah dari dirinya, lingkungannya, keluarganya, dan kesehatan mentalnya. Dalam aspek sosiologi pun, poin-poin topik ini juga mencantum karena kekerasan seksual di Indonesia juga dapat terjalin erat dengan norma sosial. Di satu sisi adanya norma patriarkis yang dimana perempuan ada dalam posisi subordinat yang melanggarkan praktek kekerasan. Di
Sistem Indonesia telah menegaskan mengatasi masalah kekerasan seksual melalui adanya peraturan nilai yang berlaku tentang undang-undang. Faktor sosial budaya dapat memengaruhi terjadinya pelecehan seksual, maka dari itu budaya yang baik akan menciptakan lingkungan yang benar. Jika kalian hidup dalam lingkungan yang benar dan lingkungan yang negatif dan positif akan menciptakan diri kalian juga untuk jauh lebih baik ke depannya untuk tidak adanya kasus pelecehan seksual kepada remaja. Pelajaran agama, topik bahaya pelecehan seksual ini sangatlah berpengaruh karena etika berkristani atau beragama orang yang ada dalam agama Kristen dalam pelecehan seksual tersebut terdapat jelas bahwa ajaran moral yang dimana boleh terjadinya ikatan sudah ada konteks pernikahan. Jadi jika kalian boleh melakukan pelecehan seksual atau melakukan seks itu jika ada ikatan antara perempuan dan laki-laki sudah melakukan perkawinan atau menjalin hubungan yang sudah levelnya sudah di atas, seperti sudah nikah. Adanya hubungan sesama jenis hingga banyak orang Kristen mengartikannya bahwa sesama jenis adalah dosa. Hal-hal yang tidak bermoral dalam agama. Padahal yang harus kalian ketahui, jika kalian belajar dan kalian mencari tahu, itu adalah hal-hal etika berkristani dalam hal-hal konteks pelecehan seksual. Begitupun dalam pelajaran kimia. Di pelajaran kimia kita diajarkan juga tentang kebiri kimia. Salah satu jenis kejahatan seksual kepada anak, kebiri kimia terjadi dengan zat atau yang biasanya disuntik untuk menguras hasrat fungsi seksual para pelaku seksual remaja di Indonesia. Yang hasil penelitian banyak ahlinya juga di mana pelaku pelecehan seksual memiliki hormon seks yang mempunyai hormon seks yang lebih tinggi hingga sulit mengendalikan nafsu seksualnya ke pelaku. Tanpa kebiri kimia hingga membuat pelaku anemia, depresi, ketidaksuburan pada pelaku kebiri kimia akan pelaku kebiri kimia pelecehan seksual. Mencangkup juga pelajaran PKN di dalam norma sosial. Norma sosial adalah segala macam bentuk yang dari aturan sosial yang dimana pengaturan terhadap segala macam cara manusia untuk dapat memperilaku di depan umum, di mana ada seseorang yang melakukan pelanggaran daripada norma kesusilaan tersebut akan tetap dapat sebuah sanksi yang dimana akan bersifat secara individu, yaitu sanksi tersebut membuat rasa malu yang dimiliki manusia umum seperti melakukan tindakan pelecehan seksual pada remaja akan mendapatkan sanksi yang ada pada norma kesusilaan yang mendapatkan pelanggaran yang membuat mereka terjerat dalam kasus dan norma kesusilaan. Itu juga di dalam pelajaran sejarah ada juga hak asasi manusia. Kita juga bisa memperjuangkan hak asasi manusia karena hal-hal pelecehan seksual tersebut itu adalah hal-hal negatif atau bahaya jika tidak ada persetujuan dari masing-masingnya. Karena orang boleh melakukan seksual jika mereka sudah menjalin erat pernikahan atau udah ada hubungan di atas atau perizinan dari masing-masing orang tua. Hak asasi manusia adalah hak asasi manusia dalam kekerasan seksual merupakan hal yang dijadikan masalah utama yang ada di Indonesia karena melanggar hak asasi manusia dan martabat korban jiwa. Hal yang semakin diperburuk oleh kurangnya rasa aman atas masyarakat Indonesia. Pemenuhan hak di para korban terhambat oleh kurangnya aspek terhadap layanan rehabilitas yang membuat atau merupakan hak dasar yang dalam diri setiap orang merupakan anugerah dari Tuhan. Hak asasi manusia sudah tertanam dalam diri seseorang yang perlu dilindungi, dicintai, dijunjung tinggi. Yang artinya sesama manusia kita harus memperjuangkan hak asasinya. Karena kita sesama manusia harus saling menjaga rasa aman. Sesama manusia juga harus mengetahui bahwa bukan hanya diri sendiri yang hanya bisa menjaga, tetapi juga membutuhkan bantuan orang lain. Nah, jadi begitu. Ada banyak pelajaran yang mencangkup akan poin-poin pelecehan seksual remaja di Indonesia. Ada biologi, sejarah, kimia, dan lain-lain.
banyak banget pelajaran-pelajaran yang kalian harus tahu. Pada poin ini tuh mencakup banyak pelajaran. Yang harus kalian pelajari adalah dimana kalian harus melakukan hal-hal tersebut untuk mendapatkan kesenangan. Sebenarnya enggak, harusnya kalian melakukan hal tersebut jika kalian sudah mempunyai izin atau mempunyai hubungan-hubungan yang erat seperti sudah menjalankan pernikahan antara pria dan wanita. Kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual di kampus. Peraturan Mendikbudristek nomor 30 tahun 2021, diketahui Permendikbud nomor 30 mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sekarang ini tidak lagi menghadapi penjajahan oleh bangsa asing, tetapi ada bentuk penjajahan lain yang masih terjadi di sekitar lingkungan kita, yakni kekerasan seksual. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merenggut kemerdekaan pelajar untuk mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman, dan optimal. Keinginan yang kuat untuk memerdekakan semua peserta didik di Indonesia menggerakkan kami untuk mengesahkan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini kami keluarkan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di dalam kampus dan menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Akhir kata, saya meminta agar kita semua bergerak serentak menghapus segala bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, terutama kekerasan seksual. Mari bersama kita wujudkan kampus merdeka yang benar-benar merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Jadi segitu aja video dari aku. Semoga kalian bisa ngerti. Apapun itu, lakukan hal-hal yang positif. Janganlah menjadi remaja-remaja yang mempunyai pemikiran yang seharusnya kalian gak kayak gitu. Dan harusnya kalian memikirkan gimana kalian ke depannya untuk meneruskan bangsa, bukan hanya memperrusak nama bangsa. Sekian dari aku, terima kasih.